surga. Terus kamu bidadarinya cantik amat. Pak, gimana kalau kita ke rumah sakit ya? Ayo. Sayang. Kok ketemu bidadari cantik banget. Pak, gimana kalau kita ke rumah sakit aja? Saya takut ada luka dalam. Saya nggak mau ke rumah sakit. Nggak mau aja ke rumah sakit pokoknya. Gimana kalau Bapak ke rumah saya aja? Ntar saya obatin di rumah saya, ya? Nah, kalau itu saya mau. Maaf ya Pak ya. Adit. Sakit ya? Adit. Maaf. Ih, Bapak nakal deh. Ini jangan panggil bapak dong, panggilnya abah aja. Oh iya, Abah ya. Ini kalau abah kesini nggak ada yang salah. Suaminya gitu. Saya itu belum nikah, Bang. Ya, belum ada yang cocok aja sih yang bisa membahagiakan saya lahir dan batin. Kalau bicara lahir batin, abah bisa tuh membahagiakan lahir batin. Ah, masa sih, Bah? Iya. Hei Murni, enak aja ya kamu. Udah 2 bulan nunggak, nggak bayar kontrakan. Kapan kamu bayar? Bu, maaf, saya belum bisa bayar kontrakan. Terus, kapan kamu bayar? Kalau kamu nggak mau bayar, saya usir kamu dari sini. Bu, Ibu kasih waktu ya sama saya. Saya janji saya akan bayar kontrakan ya, Bu ya. Emang bayar kontrakannya berapa? 1 bulan 1 juta. Udah 2 bulan dia nunggak. Oh, kalau begitu saya yang bayar ya. Bagus, mana uangnya? Ini harus 10 juta. Nah, 2 juta buat bayar bulan sekarang, 8 juta buat bayar bulan ke depan. Oh, Nah, kan kalau begini enak. Lunas kan? Ya sudah, saya permisi. ini. Ih, Abah baik banget deh sama aku. Ya, sama-sama. Mari dikompres lagi. Oh iya. Maaf ya, Mbak. Satu lagi ya. Udah, mah. Itu suara HP Zara. Iya nak, Mama bawa buat kamu. Takutnya kamu kalau ada apa-apa, jadi kamu cepet hubungin Mama. Bentar ya. Siapa ya yang telepon kamu? Gak apa-apa ya Mama lihat? Iya, mah. Coba diangkat. Rehan? Ngapain dia telepon kamu? Kalau gitu biar Zara aja yang ngomong, mah. Coba. Halo Rehan, mau apa kamu telepon Zara? Saya kan udah bilang sama kamu, jangan pernah kamu menghubungi Zara lagi. Tante sabar dulu. Rehan minta maaf sebelumnya Tante. Tapi Rehan mohon, Rehan boleh bicara sama Zahra sebentar aja. Enggak, mulai detik ini, kamu jangan pernah menghubungi Zara lagi. Sekarang ini dia lagi terbaring di rumah sakit. Dan saya ingatkan sama kamu, saya tidak akan pernah membiarkan kamu mendekati Zahra lagi, anak saya. Kamu paham? Zahra dirawat. Ya Allah, jangan-jangan sakitnya makin parah. Aku harus cari tahu di mana Zahra dirawat. Sus, kalau pasien Zahra dirawat di ruang apa ya? Di ruangan Azelia 3, Pak. Bapak dari sini lurus saja, terus belok kiri. Kiri di sini? Iya, Pak. Makasih. Iya. Saya pulang sebentar ya. Saya titip
Zahra, kalau ada apa-apa cepet hubungi saya. Oh iya, baik Bu. Terima kasih ya, Sus. Iya, mari Bu. Mamanya Zahra keluar. Berarti aku bisa nemuin Zahra sekarang. Zahra. Gimana keadaan kamu? Aku lumpuh, Rehan. Aku gak bisa gerakin tangan dan kakiku. Mulai sekarang aku cuman jadi beban buat orang lain, Rehan. Hidupku udah tidak berguna lagi. Kamu harus kuat. Kamu gak boleh nyerah. Lihat aku. Kalau ada yang bisa aku lakuin buat kamu, kamu ngomong sama aku ya. Apa aja aku akan lakuin. Seandainya di dunia medis sudah bisa nyakokin otak, aku akan dengan senang hati ngasih otak aku buat kamu. Enggak, kamu gak perlu lakuin itu semua, Rehan. Aku cuma mau ngeliat kamu bahagia. Itu udah cukup buat aku bahagia. Sepeninggal aku nanti. Kamu gak akan kemana-mana, Zahra. Aku gak berguna. Aku udah gak berguna lagi, Rehan. Pipa, siapin baju apa yang paling keren. Apa ada cara dinner cepet. Nanti dulu. Apa perlu Umi temenin untuk dinner apa? Ditemenin? Jangan Umi, ampun Umi, jangan ditemenin. Orang abang mau pacaran gua ditemenin sama bini tua yang udah kayak begini. Nanti apa kata pacar apa? Masuk jalan sama pembantu, ntar bilang begitu lagi. Ya Allah, sampai kapan Abah harus mencari wanita? Apa nggak cukup dengan 2 orang istri di rumah? Umi! Apa lagi ngapain? Sini lihat. Buka aja, buka. Buat apa sih, Bang? Udah jangan banyak ngomong, buka aja. Apa? Buka aja, kenapa sih? Abah, Apa? itu kan cincin kawin yang Abah kasih sama Umi. Udah gak penting lah, udah lama ini. Lagian juga kan perkawinan kita juga udah kagak bahagia. Mendingan sekarang Abah kasihin sama calon istri ketiga Abah. Ya ampun, Abah. Ya kan? Abah. Abah mau ngapain? Lihat ini masih sama kan? Ya. Abah. Abah mau belanja udah jangan ganggu. Abah tolong. Itu buat kebutuhan sehari-hari. Ya Allah, Umi. Wajib Abah kasihin Umi. Nenek bikin Abah gemes aja. Ini semua baju-baju mahal Abah sengaja beli buat kamu. Banyak banget, Bah. Makasih ya, Bah. Ya. Aku seneng banget deh. Biarin aja. Beli baju mahal banyak kayak begitu juga gak apa-apa.
Yang penting kan nggak pakai duit sendiri, tapi pakai kartu debit ATM-nya Umi. Bapak, pesanan bunganya. Oh iya. Terima kasih ya. Nah, ini bunganya juga buat Murni. Cantik ya? Secantik orangnya. Bang, aku seneng banget beneran deh. Loh, kok ada cincinnya, Bah? Iya, cincin itu juga buat Murni. Sini Abah bantu pakai. Nah, pakai ya. Aduh, makasih ya, Bah ya. Murni, Abah tuh pengen Murni itu jadi istri Abah. Murni mau nggak? Oh, gimana dengan istri-istri Abah? Jujur ya, Abah ya. Mendingan Abah jujur aja sama istri-istri Abah itu. Karena awal hubungan itu harus ada kejujuran. Iya. Abah jujur ya sama Murni ya. Abah tuh sebenarnya punya istri dua. Yang satu istri Abah tuh udah tua, udah sakit-sakitan, kayaknya udah mau mati. Yang satu lagi istri muda Abah. Nah yang tadi yang tua nggak bisa ngurus Abah lagi, udah nggak bisa. Nah kalau yang ini yang muda itu juga bisa cuma morotin duit Abah mulu. Dia juga nggak bisa ngurus Abah. Bagaimana ya? Jadi Abah kayaknya butuh taktik tayang gitu. Bete Abah. Aku mau aja sih nikah sama Abah. Tapi ada syaratnya. Apa? Abah harus menceraikan istri-istri Abah. Waduh, ya nggak bisa begitu atuh Murni. Kan ada itu ribet lah kalau harus menceraikan mah. Pasti ada prosedur inilah itu, masalah pengacara. Aduh, pusing, Abah teh pusing. Ya udah gini aja, Bah. Kalau emang susah, Abah ceraikan salah satunya aja. Ya, bisa. Istri pertama Abah aja, ya Abah cerai. Bisa, cepet bisa. Istri Abah yang pertama katanya udah tua dan sakit-sakitan. Sepertinya dia bukan saingan aku. Tapi istri keduanya pasti masih muda. Dan itu yang akan jadi saingan aku. Bah, mendingan Abah ceraikan itu istri yang kedua aja. Wah, jangan. Istri kedua Abah nggak mau. Berarti kalau Abah nggak mau, berarti Abah nggak sayang dong sama aku. Umi, Abibah mana nih? Lama amat. Ini Abah, minumnya ya. Kenapa Abah? Waras! Kamu tuh apa-apaan sih? Hah? Kamu mau celakain Abah ya? Hah? Kenapa panas begitu? Maaf, apanya coba? Maaf, Maaf. Kamu tuh mau apa? Mau bikin bibir Abah jeding atau rusak, melepuh, Abah jadi jelek? Iya, kamu sengaja mau jelek-jelekin Abah? Hah? Ini panas dong. Kamu tahu dah. Panas. Panas kan? Iya rasain. Abah kenapa lagi sih Teh? Marah-marah lagi? Biasa tuh istri mudanya Abah cari gara-gara. Udah tahu istri nggak becus masih aja dipertahanin, bukannya dikirain aja. Astagfirullahaladzim, Teteh kok ngomong gitu sih? Kan gimana pun juga dia ibu tiri kita, harus kita hormatin dong. Aduh, udah deh jangan sok ngajarin gue. Kamu tuh kenapa sih belain dia terus? Kenapa? Kamu seneng Umi dimadu terus sama Abah? Seneng? Iya. Udah sana pergi. Udah sana, anak kecil. Kasihan Afifah, Abah. Tangannya melepuh. Sini, Umi obatin. Nggak usah diobatin. Biar dia tahu rasa tuh kan. Biar dia tahu bagaimana hukumannya buat orang yang nggak bisa ngelayani laki dengan baik. Istighfar, Abah, istighfar. Ngomong melulu nih, makan ini. Ini Umi yang dipukulin.
Abah jangan, Abah kasihan Umi. Kasihan Umi, kamu juga ikut-ikutan. Kalau urusan begini aja kompak lawan Abah. Nih makan. Punya 2 bini juga. Nggak ada benar dua-duanya juga. Afifah, gimana tangan kamu? Sini, Umi obatin ya. Ningsih, Iya, Umi. tolong ambilin kotak P3K-nya. Aku udah bener-bener gak kuat Umi ditinggal sama Abah. Aku mau cerai dari Abah. Mbak Ningsih, tolong tinggalin kami berdua ya. Viva, Umi ngerti perasaan kamu. Tapi cobalah bertahan untuk bersabar ya. Tapi Umi, bukannya itu diperbolehkan sama agama kalau suami memperlakukan kasar istrinya. Ya udah, Umi tidak bisa memaksa kamu kalau kamu memang sudah tidak mampu